dari Selat Madura, tapi harus belok kiri. Nah kalau ada yang kapal terbakar, kapal angkatan laut nggak bisa keluar. Seperti itu pertahanan keamanan negara. Mestinya itu berada di luar, entah seperti Merauke, entah Jogja, entah Padang, entah di Manado, entah di Aceh. Suatu saat Indonesia mesti punya kapal hidup, bukan di Laut Jawa, tapi lautan Samudra Indonesia, lautan Pasifik. Bicara mempertahankan Jakarta sama Surabaya sebagai pangkalan, itu untuk teritorinya, pencurian ikan, pencurian kayu, itu untuk pembinaan teritorinya, bukan pertahanan keamanan negara. Yang kedua, pertanyaan saya pada waktu itu kami kebetulan bicara di Lemhanas, misalnya bangsa Australia kan juga ingin survive sebagai suatu bangsa. Yang paling murah untuk impor maupun ekspor ke Australia maupun ke dunia lain itu mesti harus selat Arafura, straight ke atas lewat kepala di Manowari itu langsung Pasifik. Tapi kalau dia tidak boleh lewat selat Arafura, harus lewat sebelah timur Papua Nugini, dia sebagai bangsa tidak akan bisa kompetitif. Karena produk impor maupun ekspor akan mahal. Ya sudah, kalau seperti itu, kalau bangsa Australia tetap ingin eksis, ya minta izin saja. Di Jayapura bisa minta izin. Jakarta berarti apa? Ya Papua lebih baik merdeka. Jadi di dalam konteks-konteks seperti itu, pilihan yang paling proporsional strategi untuk menatap masa depan, tidak ada pilihan kecuali kembali yang pernah diingatkan leluhur-leluhur kita sendiri di zaman Sriwijaya sama Majapahit, yang pilihan strategi maritim itu pilihan yang memang kondisinya Indonesia memang negara kepulauan yang disatukan oleh kelautan, itu kita bisa mengatur. Nanti apa yang harus diatur itu dalam tulisan saya ada semua. Tapi bagaimana komitmen ini tidak hanya berlangsung siapa presidennya sekali, memang harus berkesinambungan. Komitmen ini harus bisa kita lakukan. Dengan kondisi seperti itu, kita bisa kompetitif di dalam menatap masa depan. Itu yang satu. Baik itu pada produk ekonomi yang sekarang coba dikembangkan oleh Departemen Perikanan dan Kelautan, maupun bagaimana menyangkut pertahanan keamanan negara. Tapi tetap harus dimulai dari ocean policy, bagaimana 13 departemen itu bisa diatur dengan baik untuk tidak terlalu berbicara masalah kepentingannya masing-masing departemen itu sendiri, sektoral itu sendiri. Yang kedua adalah, tadi saya sudah bicara sama teman-teman, kondisi superpower itu sudah tidak ada saat ini. Karena yang dikatakan negara kapitalis liberal itu hancur dengan mengikut dunia sendiri. Kondisi saat ini baik di Amerika maupun di Eropa itu sama. Yang kedua adalah pertanyaan saya, tuntutan demokratisasi di negara-negara Muslim di Afrika Utara itu akan merembet ke utara kita. Kalau merembet ke utara, Israel ikut masuk tidak? Kalau masuk, ya nanti ributnya sesama anak Nabi Ibrahim. Terus kira-kira Indonesia ini jadinya seperti apa? Dengan perubahan konstelasi seperti itu secara geopolitik,
Indonesia makin survive atau sebaliknya, di bidang agama makin keras atau kembali ke lokal. Secara ekonomis gimana? Mestinya kita harus, para akademisi harus bicara seperti itu, mesti tidak hanya kata dalam temurung, kita selalu hanya bicara konflik sesama tetangga sendiri, kekerasan yang terjadi di mana-mana. Tapi kondisi geopolitik sudah berubah, masa depan kita ini terus seperti apa? Karena saya punya keyakinan kondisi Amerika, Eropa, dan Timur Tengah seperti itu, peradaban pasti akan pindah ke timur. Kalau pindah ke timur, Cina ini tidak punya kebiasaan atau sejarah, dia jadi superpower. Berarti dia nanti polanya akan hegemoni, penguasaan terhadap ekonomi di negara-negara lain. Dan itu sudah terjadi di Afrika, di mana pabrik-pabrik yang tutup di negara-negara Afrika semua di sharing, diinvest oleh Cina semua untuk tumbuh berkembang lagi industri itu di negara-negara itu. Berarti apa? Itu murni. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita tidak menempatkan diri pada strategi yang benar, dan kita juga tidak bisa memprotek bangsanya sendiri untuk tumbuh berkembang, punya daya saing, saya khawatir hegemoni ekonomi di Republik ini akan terjadi. Dia akan menggunakan oknum-oknum tertentu untuk investasi atas nama sharing dengan Cina. Karena dia tidak punya pengalaman dengan pola politik, kemampuan ekonomi yang ada di dalam. Karena pikiran-pikiran kebiasaan dagang itu yang akan mewarnai dalam proses hubungan. Sehingga saya khawatir dengan undang-undang yang memiliki 90 tahun dan sebagainya itu, mungkin anak cucu kita nanti tidak bisa menempati tanah di negara sendiri. Yang sebetulnya investasi tidak perlu itu. Orang asing itu investasi di Indonesia pun sudah tahu harus tunduk pada undang-undang pemerintah. Yang penting politik dan keamanan stabil, bukan masalah tanah 90 tahun atau 100 tahun. Ini problem-problem yang mungkin akan terjadi, dan mungkin kita harus menyiapkan diri. Bagaimana kita punya keberanian, undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan anak bangsa ini harus diubah, ya. Sehingga bangsa ini punya peluang, punya kebanggaan karena memproduk-produk sendiri yang mengglobal. Jangan bangga karena menjual produk asing untuk bangsanya sendiri. Tapi bagaimanapun kondisi ini memang memerlukan waktu. Tapi bagaimana biarpun waktu ini, asal dari awal kita punya komitmen yang sama, mungkin kita perlu menyongsong peradaban masa depan yang secara geopolitik ini memang sudah berubah. Tantangan kita bukan makin mudah, tapi makin sulit. Biarpun kita bicara maritim, penguasaan alki, tetap negara besar tidak akan mudah tunduk diatur oleh Republik ini. Jadi tantangannya juga akan sama. Tapi yang penting adalah bagi kita adalah bagaimana bangsa ini merasa punya negara, dan para pemimpinnya juga komit untuk bangsa dan negara ini sendiri, bukan untuk orang asing. Saya kira itu saja teman saya. Terima kasih. Sultan, untuk
tamu-tamu abang-abang, kawan-kawan kita yang di luar, mungkin masih ada tempat di depan di sini. Bang Yasin Kara, silakan Bang. Ada dari Haris Muti, Agus Jabu juga dari mana? Itu silakan. Nanti kita setelah Bang Rizal kita buka sesi pertanyaan. Ya, silakan Bang Yasin. Tadi saya sedikit, Pak Sultan ada dua secara besar bahwa ada kita harus melihat seperti tadi disampaikan di arah diskusi kita, ocean policy, kebijakan kelautan kita memang harus diperkuat. Sekali lagi sistem hukum Pak Sultan kan seperti itu. Kemudian institusi-institusi yang bertanggung jawab memang harus dibuat sedemikian rupa untuk mewujudkan kedaulatan kita, memasukkan untuk sumber daya alam kelautan kita untuk negara seperti itu, terutama untuk rakyat. Kemudian kondisi keseimbangan kekuatan itu sudah tidak ada lagi yang dominan, dan kondisi kapitalisme ya makalah Sri Sultan sudah ada. Silakan kawan-kawan mencermati untuk memperdalam memperdalam diskusi nanti. Untuk langsung sekali lagi kawan-kawan, abang-abang yang di dalam, yang di luar, silakan. Di depan ini masih bisa agar lebih kondusif nantinya diskusi kita. Silakan Bang Rizal Suma untuk memperdalam sebagai akademisi, sebagai pengamat, dan juga sebagai dai juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun 2002 saya pernah diundang oleh Profesor Joseph Nai yang mengembangkan pemikiran mengenai soft power, sebuah seminar yang diselenggarakan untuk membicarakan tentang reinventing Asia, dan saya diminta untuk memberikan beberapa pemikiran mengenai reinventing Indonesia. Nah, pada waktu itu sebenarnya tidak terlalu rumit ya membayangkan sebuah Indonesia yang kita harapkan. Persis seperti yang dikatakan oleh Pak Sultan tadi, saya memimpikan sebuah Indonesia yang demokratis, tapi semuanya itu dibangun atas dasar basis identitas kita sebagai negara maritim. Jadi argumen saya adalah kalau kita ingin reinvent Indonesia, itu harus dimulai dengan reformulasi cara kita beridentitas diri, gitu. Dan itu kemudian tentu akan memiliki implikasi yang sangat banyak kepada bidang-bidang yang lain. Jadi saya ingin mendukung sebelumnya yang dikatakan oleh Pak Sultan tadi tentang pentingnya redefinisi cara kita memandang diri sendiri, jadi identitas kita sebagai negara maritim. Nah, dalam presentasi singkat ini saya hanya ingin fokus pada tiga pertanyaan. Yang pertama tentu mengapa persoalan kedaulatan maritim ini bagi Indonesia menjadi semakin penting. Kemudian saya juga akan mencoba untuk ini lebih stabil. Yang bagian kedua saya akan membahas tentang persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh Indonesia untuk membangun kedaulatan maritim itu, dan terakhir saya juga akan menyinggung persoalan tentang apa yang harus dilakukan. Sebenarnya tadi banyak sudah disinggung oleh Pak Sultan. Nah, kenapa persoalan maritim ini bagi Indonesia, kedaulatan maritim bagi Indonesia menjadi semakin penting sebagai besar dilakukan setelah diulas oleh Pak Sultan tadi. Namun saya kira kita harus memahami juga adanya pergeseran arti penting laut ya, terutama di kawasan Asia Timur ini, yang tadinya lebih banyak dipahami dan diletakkan di dalam perspektif arti penting strategis di bidang ekonomi, dan sekarang sudah mulai juga bergeser ataupun muncul perspektif yang lebih mengkhawatirkan, yaitu perspektif militer. Nah, kalau secara tradisional kita memahami arti penting laut di kawasan Asia Timur dari konteks ekonomi, itu arti pentingnya saya kira sangat evident, sangat jelas. Seperti misalnya tadi dikatakan oleh Pak Sultan, jalur pembayaran di kawasan Asia Timur ini terutama dari Timur Tengah yang melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ke arah Pasifik Barat, itu merupakan jalur perdagangan hampir sekitar 60% perdagangan dunia itu melewati jalur itu. Nah, kemudian juga itu hampir 80% perdagangan yang dilakukan oleh Cina itu melewati wilayah laut di Laut Cina Selatan juga.
Dan bahkan kalau kita lihat dari nilai bahan bakar minyak maupun gas yang lalu lalang di sekitar laut di Asia Timur itu ada sekitar 350 sampai 400 miliar dolar per tahun. Itu data tahun 2011 menunjukkan memang hampir 400 miliar dolar nilai itu bahan bakar saja yang lewat di kawasan itu. Nah, belakangan ini dengan adanya dengan terjadinya transformasi strategis terutama dengan kebangkitan Cina, kemudian juga kebangkitan India dan semakin pentingnya wilayah Asia Timur ini, di mana Indonesia menjadi bagian dari kawasan itu di bidang ekonomi. Nah, itu memang gratifikasi dunia, center gravity, pusat gravitasi dunia itu memang sedang bergeser. Jadi itu bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sudah menjadi sebuah realitas. Jadi bergeser dari barat menuju ke Asia Timur, dan Asia Timur inilah akan menjadi mandala utama di masa-masa mungkin 5-10 tahun yang akan datang sebagai center of gravity dari politik global dan juga dari ekonomi global yang justru semakin meningkatkan laut bagi negara-negara di kawasan dan juga bagi negara-negara besar lainnya. Nah, seiring dengan pergeseran itu, nah ini dimensi militer ini akan semakin meningkat dalam di wilayah dan juga di laut Pasifik Barat. Jadi dalam konteks itu arti penting laut di kawasan Asia Timur ini tidak hanya lagi bisa sudah tidak cukup kalau memang dari sisi kepentingan ekonomi, tapi juga dari dimensi kepentingan strategis yang tentu akan memiliki implikasi yang sangat besar kepada kepentingan ekonomi tidak hanya bagi negara-negara besar dan tentu saja terutama bagi Indonesia sebagai negara yang tadi disebut oleh Sultan memiliki banyak sekali keputusan khusus dan sangat ulos yang harus kita perhatikan, terutama tentang alki, tentang tentang safety dan security serta sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, dalam konteks itu kekhawatiran sekarang adalah itu kalau dulu pada abad 20 pertarungan atau persaingan antar negara itu berada di wilayah darat, jadi lebih pada landscape di kawasan Eropa terutama yang sedang perang dunia kedua. Nah, itu untuk abad 21 ini dia akan terjadi di mandala laut Sisi. Dan ini Laut Cina Selatan dan termasuk juga di situ itu adalah wilayah yang masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu akan menjadi wilayah pertarungan kompetisi dan rivalitas tidak hanya antara negara besar tapi juga di antara negara-negara di kawasan di abad 21 ini. Nah, ada beberapa sumber kekhawatiran yang saya kira penting untuk kita perhatikan. Nah, yang pertama, dengan adanya kemajuan ekonomi yang begitu dahsyat dan spektakuler di kawasan Asia Timur, dan terutama China, India, dan juga tentu Korea, Jepang juga masih penting saya kira secara ekonomi, dan negara-negara menengah lainnya seperti Indonesia dan Australia, itu semua negara itu akan memberi fokus yang lebih besar kepada bagaimana menjaga akses kepada sumber energi. Karena tanpa ada akses ataupun ketersediaan sumber energi yang cukup, maka dinamika ataupun pembangunan ekonomi yang begitu spektakuler di kawasan Asia Timur ini tentu akan mengalami macetan. Nah, jadi kepentingan keamanan pertama yang akan semakin penting bagi banyak negara itu adalah bagaimana mengamankan dan membuka akses mereka kepada sumber-sumber energi dan juga sumber-sumber daya alam maritim lainnya yang sangat kuat dan sangat besar di kawasan Asia Timur, terutama di wilayah Laut Cina Selatan, di mana tentunya kita semua memahami bahwa Natuna itu adalah terletak di wilayah itu. Kekhawatiran kedua ini dikhawatirkan akan terjadi peningkatan di dalam berebutan terhadap sumber-sumber daya maritim di kawasan ini, seperti misalnya apakah itu pencurian ikan tadi juga banyak dibahas ya, dan juga tentu kita tidak boleh melupakan tentang implikasi dari eksploitasi sumber-sumber maritim ini terhadap lingkungan laut ya, terhadap ekosistem laut dan sebagainya, termasuk juga akan semakin tingginya tingkat pelanggaran wilayah ataupun tingkat intrusi dari negara-negara lain ke wilayah-wilayah Indonesia di masa-masa yang akan datang. Nah, dari data yang ada saja pada tahun 2010 itu yang diketahui saja itu kasus pencurian ikan misalnya terjadi itu 37 kali. Kemudian kasus pelanggaran wilayah oleh negara asing itu ada sampai 41 kasus,
dan 13 diantaranya itu dilakukan oleh Malaysia. Meskipun kemudian Kemlu telah tahun 2010 itu mengirimkan 9 nota protes diplomatik, tapi saya nggak yakin ada satupun yang dibalas oleh negara yang kita beri peringatan ketika mereka melakukan pelanggaran. Dan saya yakin tentu angka yang sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi dari itu. Nanti kita akan bahas sedikit kenapa Indonesia ini tidak mampu mendeteksi seberapa besar sebenarnya pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak asing, baik itu dilakukan oleh negara, yaitu misalnya angkatan bersenjata negara-negara lain, ataupun dilakukan oleh kapal-kapal pencuri ikan, ataupun kapal-kapal survei, dan juga kapal-kapal yang sering melakukan mapping terhadap potensi sumber daya maritim di Indonesia. Nah, akibat yang pertama dan kedua tadi itu bisa dipastikan bahwa sengketa teritorial itu akan semakin menajam di kawasan Asia Timur ini. Dan sekarang saya kira kita sudah mulai menyaksikan hal itu tentang misalnya perebutan Australia dan Asia serta siapa yang memiliki kedaulatan di Laut Cina Selatan antara China dengan 4 negara ASEAN, yang terakhir eskalasi ketegangan dengan Vietnam dan juga Filipina, itu akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Dan juga saya kira sengketa antara Indonesia dan Malaysia, terutama di daerah Barat, itu juga akan semakin menajam. Dan kita juga tahu ada juga persoalan antara Jepang dengan Korea dengan China terhadap kepulauan Laut Cina Timur, yang semuanya ini akibat meningkatnya kepentingan negara-negara besar ini terhadap akses kepada energi dan sumber daya maritim, maka bisa diduga akan semakin sulit bagi negara-negara ini untuk melakukan kompromi-kompromi ketika mereka harus melakukan perundingan mengenai sengketa-sengketa teritorial maritim tersebut. Nah, yang keempat, kekhawatiran bahwa akan laut-laut di kawasan Asia Timur ini akan menjadi arena pertarungan negara-negara besar dan negara-negara di kawasan, itu karena adanya perubahan power relation, perubahan kekuatan di antara negara besar. Nah, kita tahu persis bahwa Amerika tentunya tidak ingin keunggulan ataupun primacy secara militer dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik ini terganggu dengan kebangkitan China. Dan China di pihak yang lain juga tidak ingin kebangkitan dia itu dibatasi oleh siapapun, dengan asumsi bahwa dia juga perlu mengamankan akses dia terhadap sumber energi dan juga sumber daya alam maritim lainnya. Karena itu untuk 5-10 tahun ke depan saya memperkirakan itu namanya rivalitas antara China dan Amerika itu kan akan menjadi faktor yang paling menonjol di kawasan Asia Pasifik. Dan itu pertarungan itu, rivalitas itu juga akan dimanifestasikan ataupun terjadi di wilayah laut, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Belum lagi kalau kita bicara rivalitas maritim antara China dan India, dan juga antara Jepang dan China. Ditambah lagi kalau kita lihat dari data anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, itu hampir semua itu sedang melakukan modernisasi angkatan laut, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia saya kira kalau dari segi kebutuhan dan apa sih yang kita lakukan itu gapnya itu masih besar sekali. Nah, jadi laut ini akan menjadi arena ketegangan baru ya, untuk saya kira di abad 21 ini. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang kedaulatan maritim ya di abad ke-21 nanti, ini adalah sebuah kedaulatan yang menuntut adanya